Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kota seperti Bandung, Lembang, Jakarta, dan Tangerang ini. Diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak-anak dan membangun hubungan yang lebih baik antara orang tua dan anak. Lomba miniatur bus RKC ini memiliki 3 kategori, yaitu prestasi, kreasi, dan custom. Kategori prestasi hanya memungkinkan peserta untuk menempelkan livery atau stiker dan aksesoris non-elektronik. Sedangkan kategori kreasi memungkinkan peserta untuk membuat miniatur bus dengan elektronik. Untuk kategori custom, peserta melakukan modifikasi penuh pada miniatur bus mereka. Naufal, juara kategori custom, mengatakan ia sangat senang bisa memenangkan perlombaan ini dan akan terus membuat mobil bus dengan ide baru yang siap ia ciptakan. Naufal pun mengaku pembuatan bus kali ini memakan waktu hingga 2 minggu dengan bantuan sang ayah. Custom? Iya, jenis kendaraannya apa? Double? Ide pembuatannya dari mana kamu? Sering lihat aja sih di terminal. Terminal. Emang ada bis aslinya? Nggak? Nggak ada. Jadi idenya dari mana kamu bisa buat bis kayak gini? Ide sendiri. Itu berapa lama kamu buat bis kayak gini? 2 minggu. Sendiri di sama ayah. Terus Sementara Andreas, Managing Royal Kreasi Cemerlang, menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat membantu anak-anak menghindari dari penggunaan gadget yang berlebihan setelah pulang sekolah. Sebenarnya tujuan melalui lomba ini ada beberapa yang kita tuju. Pertama adalah meningkatkan kreativitas anak-anak. Kedua adalah membangun hubungan antara orang tua dan anak. Karena kenapa? Anak-anak yang usianya masih dini itu belum tentu bisa berkreasi bisnya, mengkreasikan bisnya itu dengan sendiri, harus dibantu dengan orang tuanya. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan itu setelah pulang sekolah mereka langsung pegang itu miniatur, dibantu orang tuanya. Jadi menghindari dari main gadget yang mungkin kurang baik ya menurut kami. Peserta RK Champions di Sukabumi ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dan diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjadi ajang yang positif bagi anak-anak dan orang tua. Anissa Fitriani, Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kalau kolong jembatan biasanya jadi tempat yang gelap dan kumuh, pemandangan tersebut sama sekali tak terlihat di bawah kolong jembatan layang Muhtar Kusuma Atmaja, atau yang biasa dikenal dengan jembatan Pasupati. Area seluas 1.300 meter kubik ini disulap menjadi taman film pada tahun 2014 lalu. Baru direvitalisasi, wajah baru taman dengan konsep bioskop terbuka ini digemari warga untuk sekadar jadi ruang bersantai serta bermain bersama anak. Suasana yang sejuk bahkan di tengah hari serta beragam permainan yang tersedia jadi alasan warga jadikan taman ini sebagai tempat bermain bersama anak. Karena ada banyak mainan kayak gini, jadi biar anaknya juga aktif gitu. Soalnya kan sering di rumah ya, kalau anak segede gini mah jarang diajak main keluar gitu. Paling sekalinya keluar kalau weekend gitu. Mumpung lagi ayahnya lagi ini aja, lagi nyantai habis pulang kerja jadi bisa main ke sini. Ruang terbuka yang memiliki amphitheater berundak-undak serta dilengkapi dengan rumput sintetis juga jadi tempat yang nyaman bagi warga yang sengaja ngabotram atau masa kecil serta makan bersama teman. Tempatnya bersih, lingkungannya juga bersih. Terus kan di sini kan kayak gini ya tempatnya, jadi mau selonjoran mau apa enak gitu, nyaman banget.
Bagi Anda yang mau healing tanpa merogoh kocek dalam alias gratis, bisa coba mendatangi taman ini. Kalau mau suasana yang agak sepi, bisa datang di siang hari. Karena di sore hari, taman ini ramai dipenuhi warga. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Angkutan Kota Listrik Bandung atau disebut Angklung adalah sebuah prototipe angkot pintar berbasis listrik. Mulai diperkenalkan di Kota Bandung. Angkot ini nantinya diproyeksikan untuk mengganti kendaraan angkot konvensional yang saat ini beroperasi di Kota Bandung. Tak hanya memiliki tampilan futuristik atau modern, serta dilengkapi fitur masa kini, Angklung juga merupakan produksi anak bangsa. Adalah perusahaan asal Kota Bandung yang sudah memproduksi kendaraan listrik sejak tahun 2004. Jadi kendaraan ini menggunakan peralatan GPS, kemudian yang berikutnya kendaraan ini menggunakan sistem Wi-Fi dan kemudian ada IoT-nya juga. Jadi kalau mobil ini waktunya harus dicas atau waktunya harus diservis, itu ada notifikasi kepada pihak pengelola untuk melakukan kegiatan itu. Keberadaan Angklung sebagai transportasi massa cerdas Kota Bandung diharapkan dapat membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massa. Kendaraan non-emisi ini juga diharapkan berdampak baik bagi lingkungan dan kualitas kesehatan di Kota Bandung. Karena kendaraan ini tidak mengeluarkan emisi gas buang yang akan membahayakan salah satunya untuk kehidupan masyarakat. Karena Kota Bandung itu cekungan. Jadi hasil pembakaran emisi gas buang itu tidak langsung lepas ke langit ya, karena itu tertahan di situ. Jadi kalau ini kan tidak mengeluarkan COHC ya, karbon monoksida dan hidrokarbon. Ketua Koperasi Angkutan Milik Masyarakat, Kopamas, yang menjadi salah satu organisasi pengelola angkot, menyambut positif keberadaan Angklung. Ia pun memastikan angkot pintar ini tak akan menggeser angkot konvensional. Angkot pintar justru menjadi peremajaan bagi kendaraan-kendaraan angkot yang ada saat ini. Ia pun memastikan tarif angkot pintar akan sama dengan tarif angkot konvensional. Motivasi awalnya itu adalah bahwa kami harus meremajakan kendaraan kami yang sudah tua, yang harus segera diremajakan, dan kami tidak mampu kalau kami menggunakan kendaraan konvensional. Itu motivasi awalnya. Kami melihat bahwa kendaraan listrik ini bisa menjawab hal tersebut. Biaya investasi awal memang tinggi, biaya investasi awal itu, tapi biaya operasional itu sangat rendah. Baik itu dari konsumsi dalam tanda petik ya BBM ya, listriknya gitu kan. Perbandingannya itu berapa ya? Hampir 70% ya beda. Saat ini, angkutan listrik dengan kapasitas 14 penumpang dan 1 supir ini masih dalam tahap rangkaian tes dan uji coba. Untuk selanjutnya diproduksi secara massal dan diharapkan dapat menjadi angkutan publik yang lebih baik bagi lingkungan dan warga Kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Permintaan senapan angin produksi warga Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Produksi senapan angin Cipacing ini tidak hanya diminati konsumen lokal, melainkan konsumen dari mancanegara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Zainuddin Ghazali, salah seorang perajin senapan angin, mengaku sudah memproduksi senapan angin dari tahun 2011. Senapan angin buatannya dijual mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per unit. Menurut Zainuddin, produksi senapan angin buatan Cipacing ini kini banyak diminati oleh konsumen luar Pulau Jawa, bahkan sampai luar negeri. Pemesanannya kini mengandalkan sistem online. Meski pemesanan senapan buatan Cipacing masih banyak diminati, namun dibanding tahun-tahun sebelumnya, omset penjualan mengalami penurunan. Kalau peminat masih banyak sih, kalau peminat dari luar, dari dalam negeri sampai luar negeri ada untuk jenis senapan angin. Tapi yang jenis senapan angin gas, yang PSP, senapan angin gas PSP, itu peminat. Terus untuk peminat juga kalau untuk sekarang kebanyakan dari luar pulau. Luar pulau. Karena orang-orang sini agak susah sekarang, yang datang ke toko agak susah sekarang, jadi sistemnya sistem pengiriman sekarang, sistem paket. Oh, sistem paket. Iya, sistem paket kebanyakannya orang luar. Para perajin senapan angin di Cipacing berharap pemerintah dapat membantu pemasaran produk senapan angin Cipacing agar bisa menembus pasar internasional yang lebih luas. Mengingat produksi senapan angin Cipacing sangat berpotensi untuk dijadikan produk ekspor. Andri Iskandar, Kompas TV, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Indonesia kaya akan rempah-rempah dan bahan alami yang terbukti secara ilmiah dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, olahan jamu tradisional jadi salah satu cara mengatasi berbagai keluhan. Memakai bahan yang 100% alami, Bang Epul, sang penjual jamu menyebut resep jamu godok ini merupakan resep turun-temurun keluarga dari sang nenek di Surabaya. Satu persatu bahan jamu godok sesuai pesanan diparut dadakan di tempat. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dituang di panci dengan air mendidih. Agar rasanya tetap nikmat walau kaya khasiat, tak lupa gula aren alami dan jeruk nipis biasanya ditambahkan. Bukan hanya orang tua, saat ini anak muda dan pekerja urban mulai jatuh cinta dengan minuman tradisional ini. Alhamdulillah teh, ada yang 5 kali, jauh-jauh dari Cimahi ke sini kayak gitu. Bang di Garut ada, dari Garut sekeluarga, udah 3 kali ke sini. Mereka kenapa bela-belain sampai ke sini katanya? Ya katanya sini enak kayak gitulah, kayak gitu. Udah 3 kali, 4 kali dia datang ke sini, sengaja dari Garut ya gitu. Paling rame biasanya tuh kapan, Bang Epul? Habis pulang kantor deh ya, habis sore jam 5, habis maghrib sampai jam 9. Ramenya itu. Pas pada pulang kerja? Iya, pulang kerja deh, pulang kantor. Pada milih rame pulang kerja ya? Mungkin apa ya? Ya mungkin nggak suka istirahat gitu. Kalau minum jamu kan terus tidur, enak biasanya gitu. Di gerobak ini, pembeli bisa langsung memesan jamu sesuai keluhannya. Ada 16 menu jamu, mulai dari jamu untuk kelelahan, pegal-pegal, asam urat, nyeri haid, asam lambung, jamu pria perkasa, bahkan untuk kanker. Praktis, murah, dan kaya akan manfaat jadi alasan warga menggemari minuman jamu yang disajikan Bang Epul. Kebetulan sih emang suka makan jamu juga. Terus kebetulan saya lewat ke sini, ada yang jualan jamu tradisional, malah bikinnya tuh dadakan.
unik juga gitu. Ya udah sekalian nyoba, pas kebetulan lagi sakit badan juga sih, lagi pegelinu badannya. Gitu aja. Barusan berarti pesannya yang apa nih, Mas? Yang pegelinu. Yang pegelinu. Pas diminum gimana rasanya, cocok nggak? Cocok, hangat ke badan, terus ya lumayan segar juga sih. Buka dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Gerobak Jamu Godok Barokah berlokasi di Jalan Kuningan, Antapani, Kota Bandung. Jam ramai gerobak jamu ini di waktu pulang kerja hingga malam hari. Anda bisa datang di pagi hingga sore hari jika tak mau antre. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya, sate Dlamer Mimi Nini. Siapa tak kenal dengan sate legendaris di Jalan Raya Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang sejak tahun 80-an hingga sekarang masih eksis dan selalu diburu pecinta sate dari kota besar di Indonesia. Sehingga kurang lengkap rasanya bagi Anda saat jalan-jalan di Kabupaten Indramayu tanpa mencicipi kuliner sate Dlamer legendaris milik Mimi Nini ini. Selain memiliki tekstur daging sate yang empuk, juga bumbu sate yang berbeda dengan yang lain. Selain sate kambing, sapi, dan ayam, warung makan sate Dlamer ini juga menyediakan sejumlah menu lainnya. Di antaranya sop daging dan empal daging kambing muda yang bisa dipesan oleh pengunjung sate Dlamer ini. Pengunjung mengaku bahwa sate Dlamer ini berbeda dengan yang lain, baik rasa daging hingga bumbu satenya. Selain rasa satenya, harga pun ekonomis dan terjangkau, sehingga cocok bagi pelancong saat melintas di jalur Pantura. Untuk rasanya dagingnya sangat empuk. Terus mungkin dari bedanya dari bumbunya ya. Kadang di warung-warung lain bumbunya beda-beda, tapi ini sudah pas dengan yang disajikan. Selain sate ada gulai, ada yang lainnya juga. Terus ada sop. Gitu. Untuk rasanya gimana? Untuk rasanya sangat enak, pas juga rasanya. Pemilik mengatakan bahwa nama sate Dlamer adalah mengenang nama panggilan orang tua di saat masa mudanya. Yaitu nama dari orang tua, nama panggilan orang tua waktu kecil. Lesetan apa namanya itu? Ya kayak gitu. Jadi, sampai ya sekarang lah, nama sate Dlamer, nama dari orang tua itu, nama panggilan. Terus kalau ini jualnya menu apa aja nih? Menunya ya banyak, sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate kulit ayam tuh, terus ayam bakar, terus empal, sop, ya. Untuk pengunjung warung makan sate legendaris Sate Dlamer Jangga Losarang Indramayu ini datang dari semua kalangan, yakni pemerintahan, politisi, dan masyarakat umum di wilayah Ciayu, Majakuning, serta kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Ikan merupakan santapan yang memiliki gizi dan protein yang tinggi untuk tubuh kita. Apalagi dimasak dengan olahan rempah-rempah, pastinya akan menambah selera makan kita. Di Indramayu sendiri memiliki sarapan khas pesisir, yakni masakan kepala ikan jambaroti, atau yang biasa disebut masyarakat dengan masakan ikan gombyang. Awalnya, kepala ikan jambaroti atau ikan gombyang ini sering dibuang sebagai limbah oleh sebagian warga di pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
karena badan ikan jambal roti diolah menjadi ikan asin. Saat ini, kepala ikan jambal roti menjadi buruan pemilik warung yang menyediakan menu lauk ikan gombyang dan diminati para penikmat lauk ikan, baik dari wilayah Indramayu sendiri maupun dari luar Indramayu. Sejumlah penikmat masakan ikan gombyang ini mengatakan, selain nikmat, kepala ikan jambal roti atau ikan gombyang ini memiliki rasa berbeda dengan warung lainnya, yakni asam dan gurih di lidah. Oh, mantap sekali. Enak rasanya. Ada asam, gurih, sedap, intinya macam-macam rasa lah. Enak, mantap. Selain gombyang apa lagi nih? Ya ada tepung udang. Yang lebih favorit lagi nih rumbanya nih. Oh, mantap sekali nih rumba. Apa itu namanya? Kata orang sini sih rumba gendoyo. Gendoyo, untuk rasanya gimana? Rasanya perpaduan antara seger, asam, sama gurih. Jadi satu, sedikit rasa pedesnya. Selain gombyang apa lagi mas menu di sini mas? Ada variatif, sementara mesen ini udang tepung. Iya, udang tepung. Untuk rasanya sendiri gimana? Udang tepung cenderung gurih ya. Iya, dengan sedikit crispy sama ini udangnya. Terbuat dari bagian kepala jambal roti yang badannya tuh buat ikan asin. Terus? Kalau pindang gombyang ini di sini ada sejak kapan? Sejak 2004-5an lah. Ya. Itu apa sih yang membedakan pindang gombyang ini dengan makanan-makanan lainnya? Mungkin dari rempah-rempah ya. Rasanya tuh lebih nggak amis. Jadi diolah jadi pindang gombyang ini tuh lebih ke pedes sama asam. Anda ingin menikmati masakan ikan gombyang? Jangan lupa mampir di warung Ibu Dasem di Jalan Tambak, Kabupaten Indramayu. Karena di sini Anda akan memiliki kepuasan tersendiri saat menikmatinya. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.